Hai teman-teman, video kali ini saya bikin cake potong. Rasanya tuh enak dan juga lembut banget tekstur kuenya. Ini cake-nya ini ekonomis dan juga cara buatnya sangat gampang. Simak videonya sehingga selesai ya teman-teman. 4 butir telur utuh. Di sini saya pakai ukuran telur yang besar atau yang jumbo. Lalu ini ada terigu protein rendah 70 gram, maizenanya 10 gram, susu bubuk juga sama 10 gram, gula pasirnya 40 gram. Ini semua bahan kita satukan ya. Oh ya, di sini ada 1 sendok teh SP. Masukkan semua bahan ke dalam telur. Ini kita akan aduk sebentar ya, sampai dia tercampur aja, supaya saat kita mixer nanti itu tepungnya tidak terbang-terbang. Terakhir baru kita masukkan SP. Ini semua bahan akan kita mixer sampai kembang kental berjejak. Nah, jika teman-teman bikin kue yang semua bahan campur jadi satu, pastikan mixernya itu kecepatannya tinggi. 100 gram mentega, ini merek bebas ya, saya pakai Blue Band. Ini kita akan cairkan. Oh ya, saat cairkan mentega itu gunakan api yang kecil, jangan sampai menteganya ini mendidih. Kalau menteganya sampai mendidih, biasa cake yang kita buat itu dia jadinya tidak moist atau tidak lembut, akan berserat ya, kayak seret gitu, kering. Matikan api kompor, lalu kita aduk sampai semua menteganya cair. Kalau udah semuanya cair, kita sisihkan dulu. Ini telurnya juga udah hampir kembang. Saya mixernya itu 5 menit aja. Bikin kue ini wajib pakai SP ya, kalau nggak pakai SP nggak mau ngembang dia. Nah, habis itu turunkan kecepatan mixer yang paling lambat, lalu masukkan pasta vanilanya. Ini saya pakainya setengah sendok teh. Biarkan dia terus mixer dengan kecepatan paling rendah. Terakhir kita masukkan mentega cair tadi. Ini menteganya juga udah dingin. Pelan-pelan masukkannya sambil terus di mixer. Jika teman-teman mau pakai aduk manual juga bisa ya. Nah, habis ini kita matikan mixernya. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur adonannya ya. Ini tuh udah kembang, kental, dan berjejak. Adonannya akan kita aduk sebentar, pastikan tidak ada mentega yang mengendap lagi. Siapkan loyang yang udah diolesin mentega, taburin dengan tepung. Ini ukuran loyangnya itu 22 kali 22 ya. Masukkan semua adonannya sampai habis. Jika teman-teman ingin cake-nya lebih tinggi, teman-teman bisa mengganti loyangnya menjadi ukuran 20 ya. Lalu cake-nya ini akan kita ratakan dulu. Setelah diratakan, kita akan hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Oh ya, jangan lupa panaskan oven. Di sini saya menggunakan suhu 170 derajat, api atas bawah. Panggang selama 25 menit. Teman-teman bisa sesuaikan suhu oven masing-masing ya. Nah, ini cake-nya udah mateng, tinggal kita keluarkan dari oven. Saya tuh kalau bikin cake paling malas ya ditusuk tes mateng apa enggak. Teman-teman bisa lihat ciri-ciri cake yang udah mateng itu, dia cake-nya udah menjauh dari loyang. Nah, ada celah kan, teman-teman bisa lihat. Kalau udah ada celah seperti itu, artinya cake-nya udah mateng, jadi tidak perlu kita tusuk-tusuk lagi. Keluarkan cake-nya dari loyang panas-panas supaya dia nggak menciut ya. Jadi panas-panas langsung kita keluarkan dari loyang. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu, baru bisa kita oles dengan krim. Nah, nih teman-teman, lembut banget kan cake-nya, pori-porinya juga halus. Nah, setelah udah dingin, ini kita kasih krim. Saya pakainya whipped cream ya. Jika teman-teman mau pakai buttercream juga silakan.
Lalu ini whipped creamnya akan kita ratakan, lalu kita akan masukkan dalam freezer setengah jam. Nah, setelah udah di freezer setengah jam, dia akan mengeras, jadi kita akan lebih gampang ya untuk potong. Kita bikin polanya dulu, baru kita potong supaya semua rata besarnya. Nah, kita potong, ukurannya sesuaikan selera aja ya, mau dibikin berapa potong. Kalau saya potongnya ini agak kecil supaya gampang, makanya tinggal langsung satu kali hap. Ini karena pisau saya kurang tajam ya. Jadi potongnya tuh agak cemot. Kalau potong cake itu harus menggunakan pisau yang tajam supaya dia rapi. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur cake-nya, ini tuh lembut banget. Dia tuh kayak sponge cake gitu teksturnya. Nah, bagian atas kita semprotkan lagi whipped creamnya, lalu kita beri topping sesuai selera. Nah, ini finishingnya ya, saya pakai coklat dan juga strawberry, cantik dan juga enak banget. Teman-teman bisa lihat tekstur kuenya ini bener-bener lembut dan juga warna cake-nya itu juga bagus walaupun tanpa pewarna. Nah, kalau udah dimasukin box kayak gini jadinya mewah banget kan, teman-teman mau untuk jualan juga bisa. Nah, ini keesokan harinya saya buat lagi yang lebih banyak. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton sampai habis. Bye-bye.